sore semua netizen di sana, gila netizen banyak. Satu kehormatan buat gue bisa ada di channel ini jadi host tembak, bukan supir aja yang tembak ya, tapi host juga ada host tembak. Makasih buat abang-abang yang udah kasih kesempatan gue untuk ada di channel yang keren ini. Hari ini, sore ini, gue ketemu seorang ladies punk rocker Garut yang jadi ikonnya ladies punk rocker Garut. Siapa lagi kalau bukan Teh Una Frustasi. Oh malam ya? Aduh, oh gelap iya. Sorry. Malam, Teh Una. Sehat? Alhamdulillah. Apa? Waras. Aku pikir masih Teh Waras. Oke Teh Una. Teh Una itu identik dengan ladies punk rockernya. Ladies punk rocknya Garut. Kata orang. Kenyataannya begitu di luar sana. Teh Una sendiri dari kapan sih tertarik ke dunia underground ini, khususnya di skena musik punk? Awalnya dari semenjak sekolah. Sekolah apa nih? TK? SMA tuh. Oh SMA, misi ke PAUD gana yang tertarik. SMA baru tahu punk underground nu musikna gede ngayung. Di situ ketemu seonggok jelema eta. Barulah oh, aya nu kieu geuningan Di dunia tuh. Dari situlah belum terjun. Cuman ngikut-ngikut karena dia Pemain pegawai underground. Iya. Jadi SMA ya, tahun berapa SMA? Ketahuan umur kita biasa kita SMA dan seberapa? Parah tuh. Udah banyak. Pokoknya sekitar 90 sekianan ya. 2002. SMA 2002. 2002 kan. Oh. Ya. Ciri kolotna. Saya tipnya umurnya. Jadi tahun 2002 itu Teh Una ketemu sama seonggok makhluk yang memperkenalkan kepada dunia underground. Jadi hanya ukur tim Pogo pertamanya. Tim Hore. Nah setelah itu, nah ya tiba-tiba jadi tertarik punya band sendiri, terus berkarya di musik ini. Kan memang tidak ujung-ujung ya karena ilu-iluan tadinya. Tapi kenapa sampai berani terjun ke dunia yang dibilang ini dunia yang aneh, ini dunia yang masyarakat makan sampah gitu. Apa nggak takut nih? Kan ngeri ya, dari dandanan aja ngeri nih. Underground itu setelannya yang kayak apa gitu. Terus musiknya oge ngahyung gitu sih gak engang. Kalau punk sendiri duduk-dudukan gitu, pugu dedengnya. Tapi kenapa kok sampai saya yakin ya, saya rek ngamben di scene gitu. Sebenarnya teh ujung-ujung karena proses mungkin tiap ada acara ikut kan yang ngilu lah juga tim Hore kayak gitu. Jadi pikir-pikir asik oke juga namun orang miluan gak kieu gitu. Miluan jadi artis nah gitu. Lama itu belum terjun. Cuman bisa iseng di sekolahan aya pentas kesenian, menaikkan kelas biasa namanya. Latihan iseng berhadiah. Situlah terus ujung-ujung karena underground biasa, musik biasa. Dikenalkan ke baturan Siliwangi. Diajarkan Saha baturan di Siliwangi? Si Uson. Oh si Ason. Ason ngajak nasi memek mahil. Nah itu awal mama didinya. Jadi maha guru nanti si Ason sebetulnya namanya. Di situ diajarkan Pabasan. Pabasan lagu naon, lagu nukil. Oh itu betul kan.
Nah dari situ, oh iya, nah oke lumayan gitu ya, dinikmati. Udah jalan sampai sekarang. Jadi pada awalnya memang sebelum terbentuknya Frustasi dan band sebelumnya, Una terlibat dulu di band senior di Siliwangi lah ya, bisa dibilang begitu. Jadi ketika itu memang gue panggilnya apa ya, gengs apa guys ya, seperti vlogger. Jadi guys gini, di Garut itu ada scan yang dinamakan dengan Siliwangi. Jadi kita semua yang berada di dunia underground itu ngumpulnya di Siliwangi Street, di Jalan Siliwangi. Nah, mau lu dari mana, dari daerah mana, ketika lu nongkrong di situ maka lu dibilangnya anak Siliwangi. Dan seolah-olah itu adalah tempat pembaptisan ya, tempat pembaptisan untuk kaum brother Garut saat itu. Oke, setelah itu, nah kemudian kan lahirlah Tewaras ya, yang kemudian jadi Una adalah ikon ladies punk rock Garut itu ketika Una sudah mulai di Tewaras, dikenal orang itu. Tewaras itu sendiri tahun berapa mulai terbentuk? Terus Kumaha Mimitina kan eta mah masih di lingkungan band lembur kan? Band lembur. Kebetulan itu masih kakak. Nah, kebetulan dulu ada studio. Nah, band kakak emang udah agak lama. Vakum. Nah, ngajakin bikin band yuk, ayo. Namanya TWR, Pak TWR. Tewaras. Oh, iya oke lah. Gitu. Dari situ kenal sama si Mas Eko B, sama si Heri Sose, si Edo, terus ada lagi sebelumnya itu si almarhum udah nggak ada, si Hendra itu udah almarhum, terus Bang Edit juga sempat masuk di situ. Tewaras berjalan beberapa tahun. Karena sesuatu hal aku mencat, kita hengkang semuanya pada sibuk masing-masing. Mang Usad belum tersebut Tewaras. Oh iya itu Mang Usad. Maaf Mang Usad. Karena itu masih sepupuan. Bisi beli. Jadi sebelumnya tuh terbentuk band Tewaras. Apa Tewaras itu memang ujung-ujung Tewaras. Tewaras kan artinya kalau dalam bahasa Sunda, Tewaras itu artinya sinting, gila, atau gelo gitu ya. Sehat, nggak sehat. Nah, betul waras gitu kan banyak ya teuing urang nah betul waras. Padahal kan orang mau waras. Jadi si Tewaras ujung-ujung juga karena Tewaras gitu. Siapa yang mencetuskan gitu? Ya itu abang gue, almarhum. Karena ikut-ikutan juga kan, diajak, ayo di Tewaras tuh dulu saya bukan vokal. Posisinya dulu di drum. Di drum ya. Situ. Jadi kalau vokal sekarang baru. Karena nyoba. Karena benar, beliau ini multi talent banget. Dari mulai seingat gue, karena kita sama-sama nih barengan di dunia underground Garut itu saudaraan, tapi ketemunya ketika kita ada di acara. Jadi kalau gue nge-host, dia yang menjadi talent. Di acara ini lu megang drum, acara besok lu megang bass kan, acaranya besok lagi lu megang gitar, atau satu acara malah kami diacak gitu kan. Bener-bener multi talented. Multi talentan. Luar biasa. Tewaras vakum. Terus setelah Tewaras vakum, sempat ya beberapa waktu jeda tidak ini. Iyalah. Gua itu apa kerjaan di Kembang beberapa tahun vakum otomatis. Kembali ke lembur, mulai ke lembur. Gairah berband-bandannya gitu. Saya band dong gitu. Terus akhirnya ngajak si Mas Ceko, Mas bikin band lagi ayo. Ya ayo, tapi jangan banyak-banyak, pusing. Cukuplah kepatan, ulah ngobatin si juga kasih
sidah gitu nya. Siga marching band modelnya kita loba. Karena kan loba sirah kan dia Soalnya belum ada leader saat itu nya. Jadi sir lain ngaben dulu tungtung nama gitunya tawuran. Yang tidak ada. Akhirnya terbentuklah Tadi mah duaan, orang isi mas doang. atau bener frustasi ya anjir gitu ada personil duaan jadi kayak frustasi Tapi gitu. tawaras masih ada, suka ada. Masih ada. Cuman personil mah karena saking banyak, jadi gitu. Sah-sah. Band atau marching band tuh dan bener kalau manggung kayaknya si gitar sekali ewan nu mau kalah duit ganti dan nyeliur di stage gitu ya situ warasnya tapi seru sangat seru dan selalu dicabut dan munggesan. Oke. Terus kenapa sih kan genre undergroundnya banyak nih nah buat hayang di scan punk apa memang punk ini nu benar-benar ke hati atau ideologinya kah yang membuat tertarik atau stylenya atau memang cara bermusik dan di dalam genre punk ini memang orang-orang yang kalau gue bilang adalah orang-orang cerdas karena mereka meneriakan gila bahasanya meneriakan kehidupan sosial perlawanan terus realita yang terjadi itu kan tidak mudah untuk memilih kita berada di genre di karena hari anu musiman masih pop itu kan agak gampang asal bisa nyanyi ya sudah tapi untuk musik seperti ini diperlukan keberanian nah udah sendiri nah bisa yakin dia orang di genre itu ayah di jalur itu gue yakin bisa cobaan terus enjoy gitu video dan nikmati weh mengalir gitu aja lah. Pernah tuh kepikir bosan ini itu waras sampai kayak frustasi karena iwai kalau dibilang bosan enggak cuman harus kudu mencoba yang baru lagi jadi asa yang sekali cobaan gitu guys sekali cobaan tapi ya, untuk maju harus begitu betul kudu bisa gitu lah minimalnya gitu. Nah balik itu si frustasi terus akhirnya frustasi punya formasi yang lengkap kan sekarang walaupun mata perjalanan si frustasi akhirnya punya personil lengkap di Iraha terus sahwai personil frustasi teh awalnya teh tahun 2011 nanti salah berarti 10 tahun kan juga tahun seberapa 2010 akhir ya segitulah dah pokoknya itu personilnya ya saya si Bay terus si drum si Yayan nah itu kendalanya di bass kontak ganti akhirnya yang agak lama teh tinubukna belah dua nya tinubukna anu di mana lu bertahan lama mah si Opi itu lumayan banget sampai sekarang aku karena corona sibuk masing-masing tapi masih ayah dong frustasi ayah nah bet frustasi ya kan pada saran kira nah bet frustasi apa karena memang tadina terus frustasi itu waras karena rewe atau frustasi aduh gue frustasi tiba-tiba saja nah kepikiran frustasi gitu aneh ini itu sudah terarti bisa menang itu frustasi, gitu kan frustasi tapi frustasi bukan berarti kita frustasi oge nah itu yang harus dijelaskan kenapa namanya frustasi tapi biar punya karya ini kan frustasi tapi punya karya terus anu edan gitu
masif gerakan anak. Apakah frustasi itu yang memicu untuk berkarya atau kumaha ya? Biar mengajak orang-orang yang frustasi jangan sampai frustasi, itu aja lah. Kemudian bunuh diri. Mantap. Artinya gini, kalau boleh saya simpulkan, beren, frustasi itu bisa jadi trigger untuk kita berbuat lebih banyak lagi. Itu berarti jadi pemacu. Jadi mun orang frustasi ku mantan, buktikan orang lebih geli saat ini tanpa lu gitu ya. Mun frustasi ku ben orang boga ben lebih HD, frustasi ku pagawean orang menganggur oge loba duit. Banyak hal berarti bisa diartikan betul bisa. Jadi frustasi itu bisa memancing sesuatu hal baru yang lebih hebat dari sebelumnya. Gitu meren. Meren atau kayaknya ya sudahlah. Whatever tentang frustasi, yang jelas frustasi sampai saat ini masih eksis di dunia underground Indonesia, dan beliau adalah motor dari frustasi gitu ya. Motor nanti Vespa, ting ojek, ting naon terserah lah, silakan diartikan masing-masing. Frustasi 2000 seingat gua mah 2010 akhir, tapi bebas. Gua nggak inget Kan frustasi ditanya, jadi teringat gitu. Jadi bebaskanlah ya tahun mah, yang penting sudah melewati beberapa tahun dan masih eksis, itu luar biasa untuk sebuah band. Kemudian band siga orang mah datang di support ku pemerintahnya, kemudian ku pengusaha mah udah endorse gitu ya. Jadi survive itu luar biasa gitu untuk sebuah band. Saya ya, tapi kudu aya. Frustasi sampai saat ini sudah punya album kah? album dulu. 10 tahun tuh gak album, kan kebangetan. Ya can-can dibikin lah gitu. Tapi karena kendala sesuatu lah. Apal sorangan. Sarerea. Kalau ada sponsor, hubungi manajemennya. Sukanya. Kayak kepentingan, tapi nggak apa-apa untuk saling memajukan. Tapi lagu mah boga dong, lagu sorangan mah boga. Nolnya lagu. Biar yang di luar sana tuh tahu. Oh ini tuh lagu frustasi. Satu frustasi. Putus asa frustasi rasanya. Salatri. Terus GGS teh? Gara-gara siapa? Oh, gara-gara prestasi dari mah. Jadi eta mah lagu teh emang beneran pengalaman ya. Curhat. Itu teh lah. Selina tuh. Si Eta jangan GR ya. Kamu hanya objek sebuah lagu. Maaf, bukan berarti mengenangmu. Terus nanti. Terus Lady Spal. Lady Spal. Terus nanya dari lagu sorangan lebih kampung bahaya tuh. Angkat puloba. Nanya. Dari. Pokoknya sealbuman mah aya lah ya. Iya. Berbicara tentang tadi frustasi plus ya. Tentang frustasi tadi udah dibahas. Kalau ketika frustasi yang bunuh diri, gue tertarik sama Salatri. Guys, yang bukan orang Sunda, gue translate ya. Salatri itu kelaparan. Jadi kalau lu pernah ngerasain waktu sekolah belum sarapan, upacara terus lu pusing, gemeteran sampai pingsan, itu namanya salatri kalau di Sunda. Nah, gue pengen bahas. Dahar. Nah, sifatnya lagu salatri nggak lagu bisa gitu salatri. Ini kelas ya kelas bawah pisan gitu. Zaman baheula mah karena kekayaan, hiji kendaraan belum ada, terus masih langgur juga duit kan, duit teh hese pisan baheula mah. Ayeuna ge hese, duit mun ayeuna kayak latihan oge nepi ka leumpang, ka sawah. Terus mana hayang main di Garut teh, di Garut teh sagaya teh. Naon Bu, megatan kobrak KBM. Dengan setelan deh. Boga duit teh nya geus megat eta ini. Yang penting tujuan tercapai. Bayar. Tuh, duitnya dibalikin hairspray udunan. Itulah perjuangan mah.
Iya kan ya. Oke. Sampai nahan lapar, nahan segala kan. Jadi selain pengalaman pribadi yang menceritakan bahwa tidak mudah berjuang di musik ini. Ketika kita ingin menancapkan eksistensi kita di panggung yang ada, kita harus melalui banyak proses dan perjuangan, termasuk kelaparan itu tadi. Sebetulnya dia bukan vokalis ya, dia bisa dibilang gitaris, basis, drummer, pianis, sulingis. Tentunya bukan hal instan dan bukan hal yang mudah, apalagi kita berada di dunia ini. Karena jujur saja, aku tak mampu. Kita adalah kaum termarginalkan yang sebetulnya harusnya, menurut gue, kita itu menjadi aset intelektual untuk daerah dan negara. Tapi kenyataannya, ya mohon maaf nih bapak-bapak pemerintahan, kita ini adalah bagian dari pelaku seni yang kemudian kesenian kita saat ini masih belum terakomodir dan terakui bahwa kita adalah bagian daripada kelompok seni. Tapi nggak apa-apa, kita survive kok. Kita survive, kita bisa bertahan sampai saat ini. Oke, lanjut lagi dengan formasi yang berubah. Karena kita biar tidak jenuh. Ayeuna kita ngebahas tadi itu kan album masih proses ya, karena satu dan lain hal. Nah, kan karya udah ada nih, manggung mau sepuguh nih. Nah, setelah itu mungkin ya, di mana wae manggung di anu saha wae anu diisina. Berapa kompilasi yang pernah diikuti? Kira-kira Beberapa lah. 3-4 kompilasi. Jadi sama sih yang tahu ya. Frustasi mah pohon sorry guys, karena dia banyak memikirkan tentang banyak hal, jadi pelupa nggak apa-apa ya. Nanti di episode pura-pura lupa tapi menolak Tuhan. Oke. Jadi karyanya memang sudah ada dalam bentuk fisik ya, si frustasi itu. Jadi nggak cuma ayah dina ilusi, tapi ayah fisiknya dalam bentuk kompilasi. Untuk album sendiri targetannya idealnya hayangna keluar iraha si album Tahun ini harusnya. Tapi banyak kendala lagu. Tapi kalau nge-track kayak gitu udah proses itu udah. Kalau ada sponsor, komunitas atau misalkan siapapun itu yang mau mensponsori albumnya Frustasi, mau membuka selebar-lebarnya untuk sponsor. Kode keras. Ya sayang lah, band sehebat ini dengan eksistensinya yang tidak diragukan lagi, kalau tidak sampai terekspos ke banyak. Mudah-mudahan di Inggris atau menurutnya orang bisa manggung di situ gitu ya, si Frustasi teh. Tidak mungkin ketika kita berupaya. Nanti bisa hubungin manajernya ya, ada manajernya nanti. Bukan manajer kan? Moga. Oh moga ya. Frustasi itu sebetulnya dia band yang sudah apa ya? Sudah siap lah, sudah siap untuk go public di dunia ini, karena Frustasi satu punya karya, eksistensi tidak diragukan, stage act-nya juga kan tahu lah ya, lihatlah di channelnya dia sebelumnya. Manajemennya juga sudah terbentuk ya, gitu. Ada manajemennya walaupun diajar manajemenan, tetapi ya minimal ada pembagian tugas begitu. Nah sekarang dari tadi ngomongin pang nih, ngomongin di jalur ini sampai 2 band ya, Laras Frustasi. Sebenarnya kamu ngiblah kasaha, ngiblah kamana ih? Luar apa dalam?
luar dalam. Maksudnya berarti nggak jadi aku Kayak luar dalam. dalam Dalaman. Yang fatal kan dalaman sebetulnya. Karena fatal rasa ngaran ya. dalam mah paling awal tahu jadi Tadi itu tuh baliknya tadinya mah. Islam. Sekarang Islam almarhum Mbak Ica Al-Fatihah. Itu kalau di Garut kan udah tidak asing lagi. Bandnya Pak Bono ya. Yang sangat luar biasa. Luar biasa. Itu influence semua band lokal sih sebenarnya. Terus ada pun di dalam kan masih banyak nih band-band. Ada sih kalau disebut satu-satu mah. Sebenarnya mah kalau musik bang itu inspirasi buat saya sorangan gitu. Jadi sakabeh-kabeh pun adalah inspirasi. Best pokoknya mah yang berkarya itulah. Lamun luar sana keluar. Renci. Renci. Sedih. Bawalah. Pokoknya mah inspirasi nama di mana wae anu sarua jenis namanya. Aya targetan prestasi kudu mah. Untuk sekarang sih belum tahu seperti apa. Terserah manajemen gitu, belum tahu seperti apa rahasia manajemen gitu. Karena kan sekarang biar ketemu, jadi apa konfirmasinya belum ini lagi. Baru proses ngelalanya lagi ya. Karena si koronco itu tadi kita balik lagi ke corona. Jadi masing-masing mungkin sekarang. Nah, kan biasanya kalau pas PPKM ya khususnya, urang teh gabutnya di imah cek bahasa barudak orang mah gabut gitu kan. Tapi gue masih muda juga. Gak ada kegiatan, terus nggak kerja juga. Anu dagang oke kan jadi sakedeung dagangna gitu. Karena ini biasanya teh una melakukan apa? Selain mencetak keyboard gitu, terus gogorokan dina Star Maker gitu. Ya kegiatan sehari-hari lah, layaknya seorang manusia. Kayak nunggu mawe baru bisa terangkan itu kedua filosofinya ya seorang manusia itu segala kemana. Ya seperti kalian semua. Seperti belum anak manusia di luar sana. Di luar sana bisa sapu, ngepel gitu. Ya itu mah sudah. Mamam, bobo. Sudah kewajiban, sudah kegiatan. Tapi kan pastinya ada kegiatan yang hilang nih. Misalnya ngumpul sama teman-teman band, terus latihan, briefing, apapun itu kan sempat terhenti ya kemarin. Biasanya tahunan nanaonan. Bisa gapain, naon kan bisa wae ngisi waktu luangna naon. Apa aja dikerjain. Nah, ngerjain orang termasuk. Butuh. Pun perlu. Ya apa aja dikerjain lah. Tadi aku ngeliat, kita ngeliat nih tim ngeliat ada hasil karya dari tangan seorang Una Frustasi yang gitu luar biasa. Saya tahu dia tukang ngoprek, tapi kalau berpikir sampai kamu membuat itu tetap pikiran. Masa sih Seriusan. Terus memelihara sesuatu tukang pikiran gitunya. Sesuatu yang artinya begini, dia punya hewan peliharaan, memang ini bukan hewan peliharaan yang luar biasa atau apa ya tersiga Al-Sad Ahmad Nungkut mau gitu kan, bukan. Memang hewannya biasa-biasa aja, familiar dengan kita semua, tapi jarang dilakukan oleh seorang perempuan. Biasanya kan kalau perempuan gue mah kan ucing gitu kan ya, yang manis, dari mulai ucing yang manis di rumah gitunya sampai ke ucing garong gitunya. Ada keselingan-selingan hidup gitu kan, lumayan lah gitu daripada unu moyat-moyat acan gitu. Tadi kita melihat sebuah hasil karya yang dilahirkan oleh seorang Una Frustasi, seorang tangan Una Frustasi, dan buat gue itu luar biasa. Satu, bernilai seni, yang kedua itu hari-hari mah dan itu udah loba batur gitu. Tapi teka bayang we gitu budak pang bisa kayak gituan gitu. Dan ini boleh loh jadi bisnis gitu nya. Keur ngahirupan urang
sama kue menjual produk yang lo hasilkan ini luar biasa. Tadi udah dilihat kan, ada seonggok sesosok pot pot. Gue mah mikirnya kan, gue pecinta keindahan seperti bunga, tapi tak pernah kepikiran nyeun pot gitu. Ayah kan mikiran meuli we pot mah gitu, karudat-rudat gitu nya. Kurang lebih kebayang ya, tak kepikiran nyeun pot gitu, bikin pot. Karena mungkin gak ada kerjaan, terus ada bahan yang tidak kepake. Apa salahnya kalau kita manfaatkan? Ya udah, jadilah si omong. Terus kita bisa puringkelan begitu, terus ada yang tangan begini, kumaha caritana, kita kan butuh imajinasinya untuk kalian. Terus gampang sebenarnya mah. Memang udah tahu tekniknya. Modal semen, campur air, itu celana ibu jadi waktu. Kumaha ya? Iya, tiung yang bisa. Bisa, Gitu kan? Bukan. Kumaha atau cing? Masukin aja ke semen itu, lu cetak di atas cetakanmu, kotakmu, bulat, jadilah seperti cetakan itu. Terus kalau ada yang meringkel ya itu seadanya aja. Anggar tadi tengah pikiran sama aku harus lihat prakteknya nanti. Mungkin next episode kita akan melihat bagaimana seorang tangan Una yang biasa megang pick, yang biasa megang stick, yang biasa megang mic, kita lihat bagaimana dia memegang sama temen di waktu yang akan datang. Kepikiran komersil tuh bikin anak itu dijual gitu. Kepikiran, bukan kepikiran tapi orang-orang yang ngomong. Ide bisa dijual tuh, masa tapi kurang bagus satu, gitu. Belum. Tapi tidak semua yang bagus menjual. Saya lagi goreng menjual. Yang penting percaya ini akan sold out. Nah, guys, itulah seorang Una. Una tuh unik ya. Una unik. Sebetulnya tadi di sana udah kenal sama burung. Nah, itu yang mau gue omongin. Karena dia jomblo. Tapi jangan salah persepsi. Jomblo tuh sih. Disebut jomblo merendah ayah, disebut ayah daul. Jadi antara ada dan tiada. Dia juga tadi gue lihat memelihara burung, guys. Manok-manok, burung-burung, bird gitu. Tapi ini benar-benar burung ya, bukan lo bersihin dulu atap-atapnya kalau ngedengerin ini. Bukan burung dalam tanda kutip gitu. Benar-benar burung dalam saktu kan. Bisa-bisa ini asumsinya lain lagi. Tapi gue yakin waras lah. Burung nama ya yang di luar tadi? Burung lovebird, lovebird ya. Tuh, burung nama lovebird. Dia pecinta katanya. Gimana bisa sampai jatuh cinta karena burung lovebird? Karena ketidaksengajaan juga. Hirupna selalu kata sengaja ya. Benar. Kemana kata sengaja? Iya, nggak sengaja aja. Pertama itu punya burung penari. Nah, yang kuning, oranye gitu-gitu kan? Kabur masuk ke rumah. Jadi burung orang kabur masuk ke rumah ke sini. Tangkap dipiara. Habis itu beberapa bulan ada teman bagus burungnya tuker lah. Udah dituker sama si Surti sama itu si Surti. Oh si Surti yang itu burung apa itu yang si Surti? Iya yang si Lobdet. Si Lobdet. Si Surti. Oh namanya Surti. Tapi Tejonya masih di luar kota belum pulang karena dia sendiri. Belum datang itu. Guys, namanya aja udah edan gitu Surti. Nah, tuker katanya. Ya udah tuker. Pakai tambah tuh karena enggak. Dajak ngepren gitu ya. Datanglah si Surti. Nah, beberapa minggu biasa kan tiap hari kasih makan, mandiin, bersihin.
dipoyankeun jemur. Itu corona. Tiba-tiba ada burung di luar, kirain burung gua tepat. Ternyata burung orang. Makhluk baru datang. Nah, habis itu ya udah aman. Tangkap lagi. Gak ada yang nyariin tapi. Gak ada, ditunggu-tunggu. Takut ada yang nyari. Enggak. Udah. Lu berarti gak biara. Udah lah, disurti antemnya si Tejo lagi. Jadi si Joli. Jadi si Tejonya baru mudik gitu ya, baru pulang dari kota. Oke. Hidup Una yang katanya serba kebetulan dari mulai ngeband, punya karya, terus bikin pot, sampai akhirnya miara burung gitu. Itu serba kebetulan. Kamu menikmati semua proses itu. Kayak gini kan, kalau gue sendiri ya, gue nemu burung, gue pasti bingung nih. Aing kudu di kemahakeun dia manuk gitu kan. Awalnya emang bingung kan? Karena kan memang butuh penanganan yang apa ya? Bukan ahli, tapi tahu ilmunya kan. Gak mudah miara burung gitu. Setahu gue gitu. Terus ya pede we gitu. Jadi hirup deh nya manukan bekayeuna. Kadang bu isu-isu ngobrol ngobrol gimana? Seriusan? Seriusan? Nah, udah diobrol ke manuk. Ya ngajak ngobrol aja. Mana kudu mau rezeki ke urang. Mana kudu alus kicauan. Berkicau nggak sih yang begitu? Kacau. Kayak kenari mah kan burung kicau ya kalau kenari. Kalau si Tejo jenis apa itu si Tejo? Kalau si Surti mah memang lovebird ya. Nah, si lovebird gitu. Kalau yang satu si emprit. Si emprit lucu tuh. Si mungil. Si emprit lucu tuh. Si emprit kebenaran oke sama kabur oke nyasar. Enggak. Oh enggak. Kalau si emprit gimana? Si emprit mah aku juga tidak tahu itu silsilahnya dari mana. Mungkin di acara. Ujung juga ada aja di sini. Ada. Gaib. Makanya emprit namanya kayak gitu emprit gitu ya tiba-tiba ada. Luar biasa. Oke guys. Apa ya? Sebenarnya gue speechless ya kalau ngomongin seorang Una. Kalau mungkin kedekatan emosional yang nggak terjalin dari dulu dan tidak ada kekerabatan, kayaknya kalau gue harus ngobrol seperti ini sama dia udah jatuh mental dulu. Tapi ya karena kita memang bersaudara, kita juga di panggung yang sama, akhirnya bisa ngobrol seperti ini. Padahal guys ya, sebetulnya teh Una itu susah banget diajak ngomong. Kalaupun kita ketemu, ya ngomongnya jarang. Ya dia dengan gitarnya atau dengan apanya, gue dengan apa, tapi kita bareng-bareng. Makanya ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih channel yang keren ini udah bisa bikin gue ngobrol banyak dengan dia. Bener kan? Kita baru ngobrol banyak hari ini. Biasanya hehehe, naon rek digawean bu, kurang it, sudah begitu doang gitu. Padahal kita bareng-bareng. Gue bersyukur dan berterima kasih buat channel ini yang bisa membuat gue mengeksplor seorang Una Frustasi yang luar biasa. Mudah-mudahan Frustasi terus eksis, personilnya sehat semua, rezekinya banyak, karyanya terus terlahir, dan mudah-mudahan keadaan normal bisa lagi mengekspresikan karyanya di panggung-panggung. Soalnya manggungnya, terakhir manggung kapan? Agustusan ya, di panggung Agustusan ya. Tapi udah, wah kita asa di mana, kita asa di Helprin gitu kan? Karena saking kangen sama panggung. Oke. Tapi di Frustasi itu sendiri kan satu nih lupa. Gimana bisa bertahan solid dan eksis selama 11 tahun ini? Bentrok kan pasti ada ya. Bentrok pasti ada, salah paham pasti ada, keinginan yang tidak bertemu ada. Tapi kok bisa eksis sampai selama ini? Harus menjaga
Ya harus saling ini, harus saling support, dukung, harus jaga kepercayaan, jujur, itu saling memahami karakter juga. memahami karakter masing-masing. Jadi si eta kitu mah bae we si eta mah. Jangan diambil pusing. Gitu. Kan we ada kertu waras bae we gitu nya. Satu frustasi mana-mana gitu. Oke. Bahas apa lagi ya? Pesannya terakhir mungkin. Pesannya untuk para khususnya punk rocker ya, atau yang merasa jadi budak punk, generasi sekarang. Yang kalau gue bilang sih sekarang lost generation ya. Soalnya kieu namun baheula lama orang yang pakai baju teh kudu ngarti lah orang kumaha. Tapi ayeuna mah kan asal boga duit meuli baju atau boga emblemnya kan ayeuna mah bisa di mana wae. Ari baheula mah kudu bener-bener gitu. Itu boga dan ditanya heula. Tah pesanan naon ya untuk meh bukan tengerakeun lah. Biar bertanggung jawab dengan style yang dia gunakan, dia bertanggung jawab dengan image dan stigma anu nempel di diri kan. Pesannya teh apa? Pesannya ya berkarya lah dengan sebaik mungkin. Berkarya dengan sebaik mungkin. Jadilah diri sendiri, jangan meniru orang lain. Sebarkan kebaikan, jangan merugikan orang lain. Itu. Dan pahami apa yang kamu lakukan. Iya, harus bertanggung jawab. Kita tuh. Jadi ketika lo di Mohek, lo tahu dulu nih Mohek itu apa. Gitu. Mohek itu simbol naon sih. Gitu. Karena ada punk itu sendiri, style punk itu sendiri, bukan hanya sekedar style yang diterapkan di tubuh, tapi itu semua adalah simbol yang punya arti. Lu ketika lu pakai boot, lu cari tahu deh artinya boot apa. Ketika lu pakai flanel itu apa. Ketika lu di Mohawk apa, lu cari tahu dulu itu baru lu pakai atribut itu. Dan kata Teuna tadi, lu harus punya karya, berkarya dengan jujur, berkarya dengan sepenuh hati, dengan cinta menurutnya, dengan cinta juga, konsisten, bertanggung jawab dan sebagainya lah. Karena itulah punk rock sejati. Punk itu bukan ada di style, pesan gue, punk itu adanya di dalam hati, di dalam jiwa. Bagaimana ideologi punk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman yang benar. Kalau kita mengaku bahwa di antara kita semua adalah sama rata atau equality yang ada di kita, maka perlakukanlah makhluk-makhluk yang ada di dunia ini bermartabat sama seperti ini. Kayak gitu kita tahu nak sedikit ngagorowo, ngagitar sedikit aja. Mau yang salatri atau yang frustasi, sok aku bergeser. Oke, untuk penutup terakhir kita lihat Teuna ngagenjreng, gengs. Segitu aja obrolannya dengan Teuna Frustasi. Teuna, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak obrolannya, dan juga terima kasih banyak untuk channel ini bersama Kandang Babi dan Kurawa Project. See you next time. Jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Bye. Thank you.